Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada saat ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Semoga kita, orang tua kita diberkahi oleh Allah, dimudahkan dalam segala urusan yang baik oleh Allah, dan juga senantiasa diberi umur yang panjang dan juga kesehatan. Yang telah tiada, semoga Allah mengampuni dan menjauhinya di alam sana. Ala hatinya nas'alukal ijabah bisiri aswarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah anak-anak, kita akan mencoba membahas iman kepada qada dan qadar. Apa itu iman dan apa itu qada, apa itu qadar, ya. Jadi pertama yang disebut dengan iman itu adalah at-tasdiq bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu adalah membenarkan. Kalau bahasa membenarkan, kalau kalimatnya membenarkan berarti bahasa hati. Kalau hati berarti keyakinan. Ya. Jadi iman itu adalah membenarkan dengan hati apa-apa yang telah datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diimankan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan kita. Itu namanya iman. Kemudian kalau secara sederhana iman itu percaya, meyakini. Sekarang kaitannya kepada qada dan qadar Allah. Apa itu qada? Secara sederhana, qada itu adalah rangkaian perencanaan Allah yang sifatnya itu ajali atau qadim. Jadi tidak ada yang tahu apa rencana Allah terhadap makhluknya, apa rencana Allah, iradat Allah terhadap perbuatannya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Apa itu qadar? Qadar itu adalah wujud atau realita dari qada itu sendiri. Makanya kata qada dan qadar tidak bisa terpisah. Qada ya qadar, qadar ya qada. Kejadian itu sama-sama ciptaan Allah, ya. Nah, apa pengertiannya qada, iman kita kepada qada dan qadar? Bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, yang kita rasakan, pahit kenyataannya, manis kenyataannya, rugi kenyataannya, atau untung kenyataannya, dua-duanya harus kita imani. Itu semua datang atas kehendak Allah, atas ketetapan Allah yang jauh sebelum kita ada ke dunia ini. Misalkan kita dilanda kesedihan, sakit hati, meskipun sakit hatinya disakiti oleh orang lain, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri sendiri, tapi terimalah. Ketika kita menerima kenyataan yang pahit, maka kita harus bersabar, beriman, menyerahkan diri, memperbaiki diri kepada Allah. Ketika kita diberi ketetapan Allah berupa kenikmatan, kebaikan, maka kita harus bersyukur, bergembira, bahagia, kemudian dipakai atau dimanfaatkan nikmat tersebut untuk meraih ridhonya Allah. Fasilitas yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan, kita pergunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Maka apapun yang terjadi, mau qada itu tidak enak menurut kita, mau qada dan qadar itu enak buat kita, kalau fondasinya, landasannya iman, maka dua-duanya akan menjadi pahala kebaikan di hadapan Allah. Nah, berkenaan dengan qada itu ada dua. Pertama ada qada mutlak, yang kedua ada qada mutlak. Perbedaan ini hanya menurut versi saja, versi tentang ilmu syariat dan pengetahuan. Pada hakikatnya itu semua qada itu tidak bisa dirubah. Qadar itu tidak bisa dirubah pada hakikatnya. Tetapi dalam suasana perbuatan Allah, karena kan perbuatan Allah itu ada dua, ada idtirori, ada ikhtiyari.
Itu hubungannya. Jadi pada hakikatnya qada itu tidak bisa dirubah. Ya, apa itu qada? Ketetapan Allah yang belum bersifat jadi, belum kejadian. Kalau qada, ketetapan Allah yang telah terjadi. Jadi qada nomor itu sama-sama saja. Jadi pada hakikatnya tidak ada qada yang dapat dirubah dan tidak ada qada yang tidak ada qada yang bisa dirubah, tidak ada pada hakikatnya. Cuman ahli tauhid menjelaskan bahwa perbuatan Allah itu ada ittirori, ada ikhtiyari. Apa itu ittirori? Perbuatan Allah yang mencakup qada dan qadar itu yang tidak bisa, yang tidak ada wasilah, tidak ada jalan cara usaha. Seperti apa? Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, dan itu tidak ada syariat, tidak ada pilihan, tidak ada yang bisa. Itu perbuatan Allah yang ittirori. Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam, Allah menciptakan kita laki-laki, Allah menciptakan kita perempuan. Termasuk Allah menjodohkan kita meskipun berpacaran dengan ini, tapi bisa nikah dengan ini. Nah itu namanya mubrom. Kalau dalam istilah qada ada qada mubrom, tidak dapat dirubah. Kalau dalam istilah ilmu tauhid itu ittirori, perbuatan pekerjaan Allah yang tidak bisa diikhtiarkan, diusahakan oleh manusia. Itu namanya ittirori. Kalau qada dikatakan mubrom. Yang kedua itu ada perbuatan Allah yaitu ikhtiari. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan manusia untuk berusaha meskipun semua tetap atas dasar ketentuan Allah. Seperti kita ingin pintar berarti menghafal, kesehatan berarti kita harus menjaga kesehatan. Itu namanya ikhtiari atau disebutnya itu adalah qada mu'allaq. Apa itu qada mu'allaq? Sesuatu ketetapan Allah yang belum terjadi yang bisa kita usahakan, tetapi tidak menjamin. Hanya Allah memberi kesempatan, ikhtiar manusia, ikhtiar makhluk. Seperti kalau kita ingin kaya maka kita harus rajin berusaha, berdagang, berdikari, berwirausaha dan sebagainya. Nah itu seperti kita ingin mendapatkan ilmu maka kita harus mengkaji ilmu. Ingin cerdas berarti harus banyak menghafal. Ingin kaya berarti harus rajin. Mungkin itulah yang dinamakan kesimpulan daripada kejelasan tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Jadi kesimpulannya apapun yang terjadi sebagai orang Islam, apapun yang terjadi terhadap kita, apapun yang menimpa itu, selama kita berhati-hati dan tidak mengharapkan keburukan, tetapi tetap saja menimpa kita, berarti kita harus sadar dan yakin bahwa itu adalah ketetapan Allah yang harus kita terima meskipun tidak enak ataupun pahit. Dan kita harus berhusnudzon. Apa yang terjadi sepahit mungkin, sesakit mungkin, kita harus berhusnudzon bahwa ini adalah kebaikan dari Allah. Ketika kita beriman, meyakini dan ridho atas qada Allah yang menimpa kita, maka kita akan mendapat pahala yang sangat menggembirakan, sangat besar pahalanya. Mungkin itu yang bisa dapat disampaikan. Kita akhiri pelajaran kita dengan membacaan kifarat majlis ini dengan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.